Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Melihat hantu King Ming seperti itu, Lin Tian tertawa dan berkata, "Oke, jangan memujiku, katakan saja sesuatu yang berguna." "Aku tidak sedang membual," kata hantu King Ming dengan serius, tapi Lin Tian malah menertawakannya. "Baiklah, jangan bahas itu, mari bicarakan soal menghilangnya dewa hantu." Mendengar pertanyaan Lin Tian, hantu King Ming berkata, "Itu sangat aneh. Malam itu, aku menunggu ayahku dan meletakkan patung dewa hantu di sebuah istana, dan aku satu-satunya yang ada di sana. Sebelum ayahku datang, semua patung dewa hantu baik-baik saja. Tapi saat ayahku datang, mereka tiba-tiba menghilang begitu saja." Itu adalah pertama kalinya Lin Tian mendengar hal seaneh itu dan bertanya, "Maksudmu, sebelum ayahmu datang, tidak ada reaksi sama sekali dari benda-benda itu?" "Benar," jawab hantu King Ming. Saat ia mengingatnya, ia merasa ada yang tidak beres. Lin Tian tersenyum, "Menarik juga. Menurutmu itu perbuatan jahat?" "Memang aneh, tapi aku percaya ada seseorang yang bermain trik," kata Lin Tian. Hantu King Ming ragu, "Maksudmu, seseorang membuat ulah?" "Mungkin saja," jawab Lin Tian pelan. Namun hantu King Ming bingung, "Tapi di tempat itu, hanya aku dan ayahku yang datang belakangan. Mungkin kau tidak bisa melihat orang itu?" "Itu tidak mungkin," kata hantu King Ming yakin. Lin Tian menertawakannya, "Jangan terlalu percaya diri, karena kau tak akan tahu seberapa kuat musuhmu." Hantu King Ming bingung, tapi Lin Tian tersenyum, "Aku akan mencari tahu siapa yang bermain-main." Hantu King Ming bertanya ragu, "Lindi, kau benar-benar berpikir ini ulah seseorang?" "Kalau begitu aku akan beritahu ayah dan kaisar untuk menyelidiki." Setelah itu, hantu King Ming mengaktifkan tanda komunikasi roh dan menyampaikan maksudnya, sementara Lin Tian diam merenung. Setengah hari kemudian, Lin Tian dan hantu King Ming tiba di kota hantu. Tapi tak lama setelah berada di kota, Jin Miesha, Tao Lai, dan Xin Yun tiba-tiba muncul. "Hei, Kak Lin, kemana saja kau?" tanya Tao Lai yang merasa sudah lama tidak melihat Lin Tian. Xin Yun tampak lebih muram, "Kami kira kau sudah mati." Jin Miesha, yang terhubung dengan segel jiwa Lin Tian, berkata, "Aku bilang kan, Tuan pasti baik-baik saja." Namun hantu King Ming melihat ketiga orang ini dengan penasaran. "Siapa mereka?" "Tiga pengikut," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Ia memang hampir lupa akan keberadaan mereka. Dua dari mereka sempat berharap Lin Tian menyelamatkan mereka dari dunia para hantu. Tapi menurut Lin Tian semua itu konyol, jadi ia tak terlalu peduli. Tao Lai lalu menatap hantu King Ming penasaran, "Gadis ini siapa?" Xin Yun tambah penasaran, "Jangan-jangan dia juga ikut Kak Lin?" "Dia adalah putri dari dinasti hantu, hantu King Ming," kata Lin Tian. Hantu King Ming langsung tersenyum ramah, "Salam, kalian bertiga." Setelah tahu statusnya sebagai putri kerajaan, ketiganya merasa agak takut. Tao Lai dan Xin Yun menatapnya tidak percaya. Lin Tian lalu berkata, "Aku ada urusan. Aku harus ke istana hantu, kalian bisa tetap di sini." Setelah itu, Lin Tian tak peduli lagi pada mereka dan membiarkan hantu King Ming memimpin jalan meninggalkan jalanan kota. Jin Miesha berkata lega, "Oh, ternyata benar dia putri. Hampir saja jantungan." Tao Lai mengeluh, "Kalian kok bisa-bisanya dekat dengan putri?" "Mungkin sang putri menganggap dia berbakat dan ingin merekrutnya," kata Xin Yun sambil tersenyum. "Benar juga," Tao Lai mengangguk. Hantu King Ming yang berjalan di depan bertanya, "Lindi, aku rasa mereka tidak terlalu kuat, tapi kenapa kau membawa mereka?" "Kau benar-benar ingin tahu?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Ya," jawab King Ming. Lin Tian lalu bercerita soal akhir dunia para dewa dan hantu, kemudian tertawa, "Menurutmu lucu tidak?" Tapi hantu King Ming langsung serius kembali, "Memang ada rumor. Ayah juga bilang, ada retakan aneh di kerajaan hantu yang perlahan menggerogoti dunia." Lin Tian penasaran, "Oh, ada yang seperti itu?" "Ya, kami sudah menyelidiki, tapi tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal," jawab King Ming dengan wajah putus asa. Lin Tian mendengarnya dan tertawa pahit, "Jangan-jangan, itu hanya rumor yang disebarkan untuk menakut-nakuti kalian?" "Tidak, sepertinya itu nyata," kata King Ming tegas. Namun Lin Tian tetap tidak yakin.
Dunia dewa dan hantu sudah ada sejak lama, tidak mungkin kiamat begitu saja. Jadi Lin Tian berkata, ayo kita kembali dan lihat apa yang terjadi dengan para dewa hantu itu. Sahut King Ming. King Ming terus membawa Lin Tian ke dinasti dewa hantu. Ketika para pangeran mendengar bahwa putri King Ming mengantar Lin Tian sendiri ke istana, mereka semua terkejut dan segera menyuruh orang untuk menyelidiki. Bahkan, pangeran kecil pun datang langsung ke istana. Saat melihat Lin Tian dan King Ming, ia tersenyum. Kakak Lin, putri, dari mana saja kalian? Ayah ingin bertemu pria aneh ini, jawab King Ming sambil tersenyum. Pangeran kecil berkata, aku sudah bilang, kakak Lin ini bukan orang biasa. Itu benar, jawab King Ming. Kemudian King Ming membawa Lin Tian ke gerbang istana. Lin Tian menatap pangeran kecil menggunakan ilmu mata dewa, dan melihat ada kekuatan aneh dalam diri pangeran itu. Kekuatan yang bukan miliknya. Pangeran kecil tersenyum menatap mereka berdua, dan King Ming bertanya, kenapa kau melihat seperti itu? Lin Tian tiba-tiba terlihat serius, aku penasaran pada satu hal. Apa itu? Tanya King Ming. Apa kau tidak merasa suara dan ekspresi pangeran kecil berubah? Berubah? King Ming tak menyadarinya. Namun Lin Tian mengangguk pelan, sementara King Ming berkata sambil tertawa, mana mungkin? Tapi Lin Tian berkata, aku merasa itu bukan dia. King Ming terkejut, serius? Biar dia saja, jangan dihiraukan dulu, kata Lin Tian. Ia lalu meminta King Ming membawanya ke Raja Hantu. King Ming pun mengurungkan niatnya untuk memanggil sang pangeran dan membawa Lin Tian ke ruang kerja Raja Hantu. Ada banyak penjaga ahli di luar ruang kerja. Saat King Ming muncul, para penjaga itu langsung menyingkir. Setelah King Ming membawa Lin Tian masuk ke ruang kerja, ia berkata pada para penjaga, jaga di sini. Jangan biarkan siapapun mendekat. Baik, putri, jawab mereka serempak. Kemudian King Ming menutup pintu. Di dalam, Lin Tian melihat ruang kerja yang besar, namun tak ada siapa-siapa. Ayahmu di mana? Tanya Lin Tian. Ikut aku, jawab King Ming. King Ming lalu membawa Lin Tian ke sebuah rak buku, memindahkannya, dan terbukalah sebuah lorong rahasia. Melihat terowongan panjang itu, Lin Tian bertanya, ayahmu ada di dalam? Ya, ayo masuk. Setelah Gui King Ming menjawab, ia memimpin Lin Tian masuk ke dalam terowongan sampai mereka keluar dan melihat sebuah ruang rahasia yang berdiri sendiri. Di dalam ruang rahasia ini, terdapat seorang pria yang duduk, dikelilingi oleh aura hantu yang membuatnya tampak seperti bola hitam utuh. Ayah. Gui King Ming memberi salam dengan sopan, dan aura hantu itu pun menyebar satu persatu. Seorang pria parubaya dengan baju zirah hitam dan ikat kepala sutra hitam bangkit dan berjalan mendekati Lin Tian. Dengan semangat ia berkata, Saudara Lin. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Tidak disangka, sekarang kau adalah Raja Dunia Hantu. Dibandingkan denganmu, ini bukan apa-apa, jawab Raja Hantu dengan senyum pahit, tapi Lin Tian tertawa, jangan merendah. Raja Hantu tampak sedikit malu, namun Gui King Ming langsung berkata dengan senyum, ayah, jangan buang waktu, cepat bicaralah dengan Lin di soal apa yang terjadi. Ia pun berkata pada Lin Tian, kali ini aku merepotkanmu, terutama soal masalah dewa hantu yang menghilang. Yang menghilang itu? Tanya Lin Tian. Iya, jawab Raja Hantu. Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya, tempat ini adalah tempat dengan aura hantu paling kuat? Raja Hantu mengangguk, benar. Mendengar itu, Lin Tian bertanya lagi, saat kau datang, mereka langsung menghilang? Ya. Setelah itu, Lin Tian terdiam dalam pemikiran dalam, dan Raja Hantu berkata, karena inilah aku sangat khawatir, takut akan terjadi perubahan. Perubahan? Ya, meskipun kekuatan para dewa hantu itu tidak terlalu kuat, tapi mereka menghilang dalam jumlah besar. Jika dimanfaatkan untuk membuat kekacauan, dunia hantu akan dalam bahaya. Lin Tian mengangguk mengerti, aku akan memeriksanya lebih dekat. Setelah itu, Lin Tian membuka mata ilahi. Namun karena para dewa hantu itu telah menghilang beberapa hari lalu, kemampuan mata ilahi tidak terlalu efektif. Lindi, kau menemukan sesuatu? Tanya Gui King Ming penasaran. Raja Hantu juga tampak serius. Saudara Lin, bisakah kau menemukan petunjuk? Karena ini sudah terjadi beberapa hari lalu, memang sulit untuk dilacak. Tapi aku akan mencoba mencari hal-hal aneh di sekitar sini. Lin Tian lalu menggunakan kemampuan pengintai ruang untuk mencari apakah ada retakan atau hal lainnya. Namun semuanya terlihat utuh dan tertutup rapat. Raja Hantu menjelaskan, sepertinya tidak ada hal aneh di sini selain aura hantu yang sangat kuat. Lin Tian menoleh kepada mereka,
sudah berapa lama tempat ini seperti ini? 3 hari, jelas Gui Qingming. Raja Hantu mengangguk, benar. Kenapa kau datang ke sini 3 hari lalu? Tanya Lin Tian penasaran. Raja Hantu ragu sejenak, waktu itu aku pergi ke suatu tempat, dan ketika kembali, 3 hari telah berlalu. Kemana? Tanya Lin Tian. Aku sedang melakukan inspeksi di sebuah retakan besar di kerajaan hantu. Retakan besar? Ya. Di dunia hantu, beberapa tahun terakhir sering muncul retakan besar. Retakan ini bisa menelan beberapa gunung, bahkan sebagian wilayah dunia hantu, lalu menghilang setelah beberapa lama. Raja Hantu pun menjelaskan detail lokasinya. Lin Tian kemudian berkata setelah berpikir sejenak, sekarang hanya ada 2 kemungkinan. Apa kemungkinannya? Pertama, mereka berubah karena aura hantu yang sangat kuat, jadi ketika kau datang, mereka langsung pergi. Kedua, mungkin ada sesuatu yang mereka takuti atau tidak suka, lalu mereka menghilang. Raja Hantu memeriksa dirinya, sepertinya aku tidak membawa apa-apa. Kuil reinkarnasi hantu. Lin Tian tiba-tiba bicara. Raja Hantu penasaran, kau maksud mereka takut pada itu? Jadi mereka menghilang? Mungkin, tapi ini masih dugaan. Tidak ada yang tahu pasti. Raja Hantu berencana pergi ke kuil reinkarnasi, tapi tiba-tiba menerima pesan dari jimat hantu. Ia terkejut dan berkata, seseorang melihat beberapa patung dewa hantu di kota hantu yang melukai orang di mana-mana. Apa? Gui Qingming terkejut, dan Lin Tian berkata, ayo kita lihat. Ya. Raja Hantu langsung membawa mereka keluar dari istana dan menuju jalan utama kota hantu. Di sana, beberapa patung dewa hantu menyerang warga. Saat mereka tiba, ada satu dewa hantu yang sedang menyerang sekelompok penjaga. Saat melihat Raja Hantu, patung itu tidak lari, malah menyerang sang raja. Lin Tian memperhatikan patung itu dan merenung. Raja Hantu melukai patung itu dengan serius, lalu ia langsung menghilang. Gui Qingming terkejut, lihat, mereka juga menghilang seperti sebelumnya. Lin Tian mengangguk, sepertinya mereka bukan pergi karena takut pada ayahmu, tapi karena alasan lain. Gui Qingming menambahkan, ya, kalau mereka takut pada ayah, seharusnya mereka tidak berani menyerangnya, tapi ini malah menyerang duluan dan baru kabur setelah terluka. Lin Tian setuju, dan Raja Hantu berkata dengan cemas, kalau begitu, aku khawatir mereka dikendalikan oleh seseorang. Orang itu bersembunyi di balik bayangan dan menggunakan dewa hantu untuk menyerang orang. Tapi Gui Qingming bingung, ayah, kenapa orang itu memilih waktu ini? Dan kenapa pas saya kembali mereka menghilang? Aku juga tidak mengerti. Itu mudah. Kita tinggal tanya langsung. Setelah berkata begitu, Lin Tian pergi ke kota dan mengincar salah satu patung dewa hantu yang sedang menyerang orang. Ia lalu melepaskan teknik sudut ilahi sunyi dan langsung menjebak patung itu dalam suatu lapisan pengurung. Dewa hantu itu tidak punya mata dan menyerang sembarangan. Lin Tian melompat masuk ke dalam lapisan itu, lalu menggunakan teknik untuk langsung melemahkan lawan. Akhirnya, ia mencoba menanamkan segel jiwa. Namun patung dewa hantu itu sangat kuat dalam hal penolakan, dan saat segel jiwa Lin Tian berhasil menembus, patung itu langsung menghilang. Raja Hantu panik, bagaimana? Kau menemukan sesuatu? Saat aku mencoba mengendalikannya, ia menghilang. Lin Tian tampak serius dan melihat sekeliling, merasa ada seseorang yang diam-diam mengintai mereka. Raja Hantu cemas, kalau begitu, bagaimana sekarang? Kita coba lagi. Setelah berkata begitu, Lin Tian pergi ke tempat lain di kota. Tapi kali ini, ia tidak mencoba menangkap, melainkan menandai patung dewa hantu dengan jejak khusus. Setelah patung itu menghilang, Lin Tian tertawa pelan. Gui Qingming bingung, Lindi, kenapa kau tertawa? Raja Hantu juga penasaran, sepertinya saudara Lin sudah punya cara untuk mengetahui di mana mereka berada. Lin Tian memang meninggalkan jejak pada Buddha Hantu, dan selama dia mencarinya, dia bisa menemukan keberadaannya. Namun demi keselamatan, Lin Tian membiarkan semua hantu dan dewa yang tersisa di kota sampai mereka semua diusir. Ketika Raja Hantu melihat kota sudah tenang, ia bertanya, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Hantu Qingming menatap penuh harap, dan Lin Tian berkata, pergi keluar kota. Keluar kota? Raja Hantu dan Qingming kebingungan, dan Lin Tian berkata, ikuti aku, kalian akan tahu. Maka mereka pun mengikuti dan meninggalkan kota hantu bersama. Di dalam kota hantu, sang tuan muda melihat mereka pergi dan menyeringai, lihat saja apakah kalian bisa selamat. Ketika Lin Tian dan 2 lainnya muncul kembali, mereka telah masuk ke dalam sebuah formasi, dan hantu Qingming serta Raja Hantu langsung merasa terputus dari dunia luar. Aneh, kenapa senjata sihir tidak bisa digunakan? Hantu Qingming terkejut,
Dan Raja Hantu yang juga mengeluarkan senjatanya mendapati benda itu tak berguna, lalu berkata, sepertinya tempat ini sudah dimodifikasi. Hantu Qingming ragu, apakah kita tertipu? Raja Hantu mencoba mencari jalan kembali, namun setelah menyadari jalurnya tak terlihat jelas, ia berkata, kelihatannya sulit untuk kembali. Lalu bagaimana? Hantu Qingming mulai cemas, dan Raja Hantu melihat ke arah Lin Tian. Saudara Lin, menurutmu bagaimana? Kita cari dulu para hantu dan dewa itu, kata Lin Tian santai, sama sekali tak menganggap serius formasi tersebut, dan Hantu Qingming serta Raja Hantu pun mengangguk dan mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di suatu tempat dan melihat sekelompok hantu dan dewa berdiri diam seolah menunggu perintah. Kelihatannya mereka dikendalikan oleh seseorang, kata Lin Tian, dan Hantu Qingming berkata dengan muram, siapa itu? Raja Hantu tampak murung. Kalau aku tahu siapa yang bikin masalah, aku tidak akan tinggal diam. Sekarang apa yang kita lakukan? Hantu Qingming panik, dan Lin Tian melihat sekeliling lalu tersenyum. Formasi sebesar ini, lalu para hantu dan dewa berdiri seperti sedang bersembahyang di sini. Sepertinya ini jebakan untuk kita. Benar saja, terdengar suara tawa, kau memang pintar, nak. Siapa itu? Tanya mereka. Lalu muncul seseorang melayang di udara, seluruh tubuhnya berkilauan emas. Orang itu tampak mirip dengan Raja Hantu, dan Hantu Qingming pun terkejut. Ayah, kenapa dia mirip denganmu? Itu kakak kandungku, jawab Raja Hantu. Hantu Qingming terkejut, namun pria itu tersenyum dan berkata, saudara baikku, rupanya kau masih ingat aku. Aku tak punya saudara seperti kamu, jawab Raja Hantu dingin. Pria itu tertawa, apa? Karena aku jadi raja dulu, kau tak mau mengakuiku? Kau dulu membunuh begitu banyak jenius hantu dan dewa demi dirimu sendiri, lalu kau melarikan diri, kata Raja Hantu. Pria itu tertawa lagi, kalau aku tak melakukannya, menurutmu apakah keluarga kita bisa jadi penguasa dunia hantu sekarang? Tak perlu omong kosong, bentar Raja Hantu. Namun pria itu berkata, dulu, suku dewa hantu terdiri dari banyak klan, dan posisi raja bergilir. Tapi saat itu, klan lain meremehkan kita, jadi aku membunuh mereka satu persatu. Apa ada masalah? Raja Hantu mendengus, kau gunakan roh mereka untuk membuat kekuatan busukmu. Itu bukan busuk, tapi kekuatan sejati, balasnya sambil tertawa. Raja Hantu marah, tahu berapa banyak yang mati saat itu? Mereka tak ada artinya dibandingkan dengan kekuatanku, balasnya gila. Kau sekarang bahkan menggunakan hantu dan dewa untuk membunuh di kota, hardik Raja Hantu. Aku hanya ingin menarik perhatianmu, lalu bernostalgia, dan kemudian menggantikanmu jadi Raja Hantu baru, jawab pria itu dengan santai. Kau? Raja Hantu terkejut, tapi pria itu berkata sambil tersenyum, tapi bocah ini cukup menarik. Aku ingin berbicara dengannya dulu, nanti kita bicarakan masa lalu. Setelah itu, pria itu menatap Lin Tian dan berkata, nak, kau cukup hebat, bisa menemukanku sampai sini. Aku tak tertarik dengan urusanmu, jadi sebaiknya jangan memprovokasiku, kata Lin Tian. Pria itu tertawa, oh? Tapi aku rasa, kalau aku mengatakan sesuatu, kau pasti akan tertarik. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian. Misalnya, seseorang menirumu di dunia dewa, kata pria itu. Wajah Lin Tian langsung menjadi dingin. Apa yang kau tahu? Kau kenal guru negara? Pria itu tersenyum dan menatap Lin Tian. Lin Tian bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Guru negara dikendalikan oleh salah satu temanku. Temanku itu yang menyuruhku mengincarmu. Tapi setelah kulihat potensimu, aku enggan membunuhmu. Lin Tian teringat pada patung itu, dan bertanya, siapa namanya? Namanya, dia tak pernah memberitahuku, tapi dia suka memakai kode. Perang? Jawab pria itu. Perang? Lin Tian semakin curiga. Benar, kata pria itu. Di mana dia sekarang? Tanya Lin Tian. Aku tak bisa memberitahumu, kalau tidak aku akan mengkhianatinya, jawabnya. Lin Tian akhirnya berkata, kalau begitu, aku harus menangkapmu. Pria itu mendecak, menangkapku? Suaramu besar juga, bocah. Tanpa berkata-kata lagi, Lin Tian memanggil Shen Yu dan menjebak pria itu dengan penghalang. Tapi pria itu malah tertawa dan berkata pada Raja Hantu, saudara baikku, temanmu ini cukup galak juga. Go Xing Fan. Aku sudah tak ada hubungan lagi denganmu. Jangan panggil aku saudaramu, teriak Raja Hantu marah.
Pria itu tertawa, kau masih ingat namaku? Omong kosong. Kau melukai begitu banyak talenta keluarga kita, bagaimana aku bisa lupa? Go Xingfan tertawa, aku sudah bilang, mereka mati demi menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Kematian mereka tak sia-sia. Omong kosong, hardik Raja Hantu, dan Go Xingfan tertawa lagi, kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Lalu muncul bayangan di belakang Go Xingfan, terdiri dari banyak roh. Kekuatan ledakannya luar biasa, sampai-sampai penghalang tandu pun hancur. Lin Tian tak menyangka Go Xingfan bisa menghancurkannya semudah itu. Xingfan menatap Lin Tian sambil tersenyum. Lihat, anak kecil, kekuatanmu dan binatang hantu itu sangat lemah di hadapanku. Ketika Lin Tian mendengar ini, ia menarik kembali monolog senyumnya, menatap Go Xingfan dan tersenyum. Mungkin, sebelumnya aku tidak bisa menghadapimu dan makhluk aneh di belakangmu, tapi sekarang aku sudah bisa. Anak muda, jangan sombong. Makhluk di belakangku ini sangat kuat. Lin Tian menyeringai dan langsung menggunakan Empty Soul Decision. Go Xingfan dan bayangannya langsung menjadi lamban dan tidak tahu harus berbuat apa. Raja Dinasti Hantu dan Ghost Qingming pun terkejut. Sementara Go Xingfan yang berusaha melawan, tetap tidak bisa lepas dari belenggu aneh itu dan berkata, "Apa yang kau lakukan padaku, bocah? Tak ada apa-apa, hanya membuatmu merasakan jadi lambat dan membeku." Go Xingfan marah saat mendengarnya, namun ia benar-benar tak bisa kabur. Ia hanya bisa menatap Lin Tian. Kau pikir ini bisa menjebakku selamanya? Lin Tian tertawa, menurutmu, kau masih punya cara untuk kabur? HMPH, akan kubuat kau tahu betapa kuatnya makhluk ciptaanku. Go Xingfan kemudian memerintahkan makhluk itu, cepat, hancurkan dia. Makhluk itu mulai mengamuk, perlahan menyerang Lin Tian dan menamparkan satu tangan, berniat menghantam Lin Tian dengan kekuatan mengerikan. Namun, keputusan Empty Soul dari Lin Tian langsung melemahkan kekuatannya. Jadi saat telapak tangan itu menyentuh Lin Tian, seperti tidak terjadi apa-apa. Lin Tian tetap diam dan berkata, "Apa ini? Lemah sekali." Go Xingfan menatap makhluk itu dan berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Makhluk itu mengaum, tampak sangat tidak puas. Lin Tian tersenyum, "Sekarang, coba rasakan kekuatanku." Lin Tian langsung menggunakan Void Destruction, dan melukai makhluk itu. Setelah mengaum keras, makhluk itu langsung kembali ke tubuh Go Xingfan. Go Xingfan panik dan menatap Lin Tian. "Bocah, aku tidak punya dendam padamu, jangan lukai aku." "Tidak ada dendam, tapi aku ingin tahu keberadaan orang yang bernama Zhan itu." Lin Tian berkata, namun Go Xingfan menggeleng. "Itu aku tak bisa bilang." "Kau tak bisa bilang? Lebih baik mati daripada mengatakannya?" "Aku tak bermaksud begitu, tapi apa? Kalau aku mengatakannya, akan jadi lebih buruk lagi." Lin Tian tersenyum, langsung mendekat dan memasukkan Soul Seal. Ghost Xingfan menjerit dan jiwanya menghilang. Lin Tian mengernyit, orang ini memiliki kekuatan lain di dalam tubuhnya. Raja Dinasti Hantu segera maju dan bertanya sambil mengerutkan kening, "Dia mati?" "Tidak mati, hanya menghilang." Saat itu, suara familiar terdengar dari kegelapan, "Lin Tian, kau ingin mencariku?" Suara itu berasal dari sosok yang disebut Shan, yaitu patung batu di belakang guru negara. Ketika Lin Tian mendengarnya, dia berkata dengan dingin, "Kenapa kau tidak muncul saja?" "Aku rasa tidak perlu muncul," jawab Zhan sambil tertawa. Lin Tian balik mengejek, "Penakut, ya?" "Bukan penakut, hanya saja aku rasa belum saatnya kita bertemu." "Kalau begitu, kenapa kau menyuruh orang lain menyamar sebagai diriku, tapi bilang belum waktunya bertemu?" "Aku menyuruh orang menyamar sebagai dirimu tentu ada tujuannya." "Kau benar-benar tidak mau keluar?" "Tidak, tapi aku bisa menjawab beberapa pertanyaanmu. Anggap itu sebagai kompensasi." "Kompensasi?" Lin Tian mencibir. "Benar, kompensasi karena telah memalsukanmu." "Kalau kompensasi tak berguna, untuk apa?" "Sepertinya kau tidak butuh jawabanku." "Baiklah, lupakan saja." Setelah mengatakan itu, suara Zhan menghilang. Lin Tian berkata, "Tunggu saja, aku pasti akan menemukanmu." Namun lawannya sudah menghilang. Raja Dinasti Hantu bertanya, "Siapa orang itu?" "Saat ini aku hanya tahu namanya Zhan, dan dia menyuruh guru negara menyamar sebagai aku," jawab Lin Tian. "Apa?
Guru negara menyamar menjadi dirimu? Benar. Kenapa aku tidak tahu? Lin Tian tertawa kecil, wajar kalau kau tidak tahu. Dia sangat pandai menyembunyikan diri. Tak kusangka ada pengkhianat di dinasti ini yang bekerja sama dengannya. Tenang saja, guru negara sekarang sudah berpihak padaku, kata Lin Tian. Benarkah? Iya. Ghost Kingming bertanya penasaran, Lindi, apakah kau bisa menangkapnya? Dia sangat licin, jadi cukup sulit. Jadi kita sama sekali tidak tahu kemana dia pergi? Dan kita juga tak tahu di mana Ghost Xingfan? Ghost Xingfan sudah kutandai jejaknya. Aku bisa menemukannya perlahan-lahan. Itu bagus, kata Ghost Kingming dengan lega. Namun Raja Dinasti Hantu tampak muram, tak kusangka dia kembali. Kau bicara soal saudaramu? Tanya Lin Tian, dan Raja mengangguk, ya, dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Raja Hantu mulai menjelaskan, klan Ghost God kami dulu dikendalikan oleh beberapa suku kerajaan. Setiap suku mengatur kerajaan Ghost God secara bergilir. Namun, keluarga kerajaan sebelumnya terlalu angkuh dan tak mau menyerah. Lalu Ghost Xingfan belajar ilmu terlarang, memburu bakat-bakat muda untuk memperkuat dirinya. Suku-suku lain berusaha menghancurkan kami, jadi aku memimpin pemberontakan. Dan akhirnya, klanmu menang atas suku-suku lain? Benar. Kami lalu mendirikan dinasti hantu dan mengendalikan kuil reinkarnasi hantu. Ghost Xingfan menghilang sejak saat itu, tapi ia tetap memburu bakat-bakat muda untuk memperkuat roh-roh ciptaannya. Kami semua menentangnya, dan aku memutus hubungan dengannya. Lin Tian mengangguk, ini pertama kalinya dia muncul lagi? Ya, selama bertahun-tahun dia tak pernah muncul, dan sekarang malah bisa mengendalikan para dewa dan hantu. Itulah yang paling aku khawatirkan, kata Raja Hantu. Lin Tian melihat ke arah para hantu dan dewa, apa yang akan kau lakukan terhadap mereka? Raja Hantu menghela napas, jika mereka dibiarkan, mereka bisa menjadi ancaman. Aku akan menyegel mereka semua agar tak bisa dikendalikan siapapun lagi. Lin Tian mengangguk, itu ide bagus. Tapi kau yakin akan menyegel semuanya? Ya. Setelah itu, ia mendekati para dewa dan hantu dan berkata, maafkan aku, semuanya. Lalu Raja Hantu mulai menyegel mereka satu persatu. Setelah semuanya tersegel, mereka jatuh dalam tidur panjang. Ghost Kingming menghela napas lega, para dewa dan hantu ini sudah beres. Tapi bagaimana dengan formasi ini? Setelah mendengar perkataan Ghost Kingming, Raja Hantu menatap Lin Tian dan berkata, Saudara Lin, bisakah kamu melakukan sesuatu? Digital Collections. Itu sederhana, jawab Lin Tian. Dia kemudian meminta 2 orang untuk mengikutinya. Setelah beberapa saat, ketiganya keluar dari formasi. Raja Hantu menghela napas, akhirnya tenang. Belum tenang, kata Lin Tian. Raja Hantu bertanya, apa maksudmu? Pursuit of the Truth Novel Fandom.com. 1. Wikipedia. 1. Perang itu bisa mengendalikan saudaramu. Dia pasti telah mengendalikan banyak orang, jawab Lin Tian. Raja Hantu mengerutkan kening, orang ini agak merepotkan. Wikipedia. Ghost Kingming bertanya, apa asal-usul perang ini? Mengapa dia ingin melawan para hantu dan dewa kita, dan membuat orang berpura-pura menjadi Lindi? Raja Hantu juga ingin tahu, jadi dia melihat ke arah Lin Tian dan berkata, aku tidak tahu, Saudara Lin, apa pendapatmu? Aku akan mencari Ghost Starven sekarang. Apakah kamu akan pergi? Aku akan pergi, jawab Ghost Kingming segera. Raja Hantu berkata, aku harus kembali ke pemimpin dinasti hantu. Ada masalah apa? Lin Tian mengangguk, membawa Ghost Kingming pergi, dan Raja Hantu kembali ke kota hantu. Dalam perjalanan, Ghost Kingming bertanya dengan penasaran, Lindi, menurutmu di mana mereka akan bersembunyi? Mari kita lihat, jawab Lin Tian. Dia tidak bisa memastikan saat ini, jadi dia hanya bisa pergi melihat terlebih dahulu. Ghost Kingming mengangguk dan mengikuti Lin Tian dengan diam-diam hingga beberapa hari kemudian. Ketika mereka muncul kembali, mereka datang ke sebuah lembah yang penuh dengan api. Ini adalah lembah api hantu dari kerajaan hantu, kata Ghost Kingming dengan terkejut. Lin Tian bertanya dengan penasaran, apakah ada yang istimewa di tempat ini? Ghost Kingming menjelaskan, api di sini adalah tempat terkuat di dunia hantu dan dewa, dan orang biasa tidak akan datang ke sini.
karena bahkan jika roh kaisar hantu ada di sini, itu akan sangat tidak nyaman. Tapi mereka bukan hantu dan dewa biasa, melainkan hantu dan dewa yang lebih kuat, kata Lin Tian. Ghost King Ming mengangguk, benar. Ayo pergi, kata Lin Tian. Ghost King Ming bertanya dengan penasaran, kemana kita akan pergi? Chop Home. Ke sini, ke bawah, jawab Lin Tian. Ghost King Ming terlihat bingung. Wikipedia. Aku adalah dewa hantu, aku takut padaku, kata Lin Tian. Percayalah padaku, kata Lin Tian. Setelah itu, dia melompat masuk, dan Ghost King Ming menarik napas dalam-dalam dan terbang masuk. Lin Tian langsung melepaskan api untuk melindungi Ghost King Ming. Api Lin Tian dapat menyerap api di sekitarnya, sehingga Ghost King Ming tidak akan terbakar oleh api ini. Ini membuat Ghost King Ming sangat senang, benar-benar tidak ada apa-apa. Lin Tian tersenyum dan tidak banyak bicara, tetapi melihat sekeliling. Kecuali api, sepertinya dia belum menemukan apapun untuk saat ini. Jadi Ghost Star bersembunyi? Tanya Ghost King Ming dengan ragu. Lin Tian mengangguk, dia seharusnya bersembunyi di dekat sini. Ghost King Ming melihat sekeliling dengan curiga, tapi di sini, kecuali api, tetap saja api, tidak ada apa-apa. Ketika Lin Tian menggunakan pengintaian ruang, dia segera melihat bahwa ada lapisan ruang di sekitarnya dan berkata dengan senyum, masih ada lapisan ruang. Lapisan lain? Tanya Ghost King Ming dengan terkejut. Lin Tian menembakkan api dengan satu jari dan mengenai suatu tempat di mana segera muncul retakan. Lihat, kata Lin Tian sambil menunjuk retakan itu. Ghost King Ming berkata dengan bersemangat, benar-benar ada. Ayo pergi, kata Lin Tian, dan segera masuk retakan itu, dan Ghost King Ming juga segera masuk retakan itu. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk masuk retakan dan datang ke ruang lain, yang dingin. Terutama ketika Ghost King Ming masuk, dia merasa rohnya gemetar. Tapi Lin Tian tidak merasakan banyak, dan Ghost King Ming menggigil. Lindi, mengapa begitu dingin? Saatnya bertanya kepada mereka, kata Lin Tian. Dia berjalan ke sebuah patung es, dan Ghost Star Fan sekarang telah menjadi patung es, dan masih ada di sana. Ini, kata Ghost King Ming, tertegun. Ketika Lin Tian melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang lain, dia menembakkan api ke Ghost Star Fan, dan rohnya perlahan pulih setelah es di Ghost Star Fan benar-benar mencair. Ketika Ghost Star melihat Lin Tian, dia terkejut dan berkata, kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, tentu saja aku datang untuk menemuimu. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan sakiti aku, kata Ghost Star Fan. Pada saat ini, Shenyo melepaskan penutup dan menjebak Ghost Star Fan. Namun, Ghost Star Fan panik. Adapun Lin Tian, dia menatapnya dan berkata, apa yang kamu latih? Diambil oleh Shang, jawab Ghost Star Fan dengan sedih. Lin Tian penasaran, bagaimana dengannya? Setelah dia mengambil barang-barangku, dia menyegelkanku. Adapun sisanya, aku tidak tahu, jawab Ghost Star Fan dengan takut. Namun, Ghost King Ming bertanya-tanya, perang itu, apa yang ingin dia lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tanya Ghost Star Fan dengan gugup. Ya, mengapa dia ingin kamu mengendalikan para hantu dan dewa yang menyerang kota hantu kita? Tanya Ghost King Ming. Ghost Star Fan berkata dengan gugup, di sini. Apa ini? Katakan cepat, kata Ghost King Ming dengan tegas. Ghost Star Fan menjelaskan, Shang mengatakan bahwa lebih banyak roh berkualitas tinggi diperlukan untuk melatih barangku, jadi dia memintaku untuk mengendalikan para hantu dan dewa itu, dan kemudian menyerang kota hantu. Lebih banyak untuk melatih barang itu? Tanya Ghost King Ming dengan terkejut. Ghost Star Fan mengangguk. Lin Tian menatap Ghost Star Fan dan berkata, kemari, biarkan aku melihat ingatanmu. Kamu ingin melihat ingatanku? Tanya Ghost Star Fan dengan lebih gugup. Lin Tian tertawa dan berkata, aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Ghost Star Fan panik dan berkata, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Kemari, kata Lin Tian. Dia tidak ingin mempercayai seseorang, tetapi Ghost Star Fan menggertakkan giginya dan berkata, jika aku pergi, kamu akan membiarkanku pergi. Itu tergantung, jawab Lin Tian. Mendengar ini, Ghost Star Fan merasa sedih, tetapi dia harus pergi ke Lin Tian lagi. Lin Tian meletakkan tangannya di dahi Ghost Star Fan, dan kemudian segel jiwa masuk. Pada saat berikutnya, Lin Tian dapat melihat ingatan Ghost Star Fan satu persatu. Namun,
Lin Tian tahu bahwa Xiang ingin meminjam roh banyak jenius di dunia hantu untuk melatih barang itu. Tidak hanya itu, barang ini memiliki nama, tetapi Lin Tian melihatnya dan bertanya-tanya, pemakan roh kuno? Ya, begitu pemakan roh kuno dilatih, itu bisa sangat kuat dan menelan jiwa apapun, kata Ghost Starven sambil gemetar. Namun, Ghost King. Ghost Starven mengencangkan tubuhnya dan berkata, orang ini adalah monster dan iblis. Ghost King Ming menatap tajam dan berkata, monster, iblis, tapi kau masih bekerja untuknya? Mendengar ini, Ghost Starven berkata dengan muram, aku tidak menyangka dia akan memanfaatkanku, dan akhirnya berencana membunuhku. Namun Lin Tian berpikir, jika dia ingin membunuhmu, mengapa tidak langsung menghancurkan jiwamu, melainkan membekukanmu di sini? Ghost King Ming juga bingung, lalu menatap Lin Tian, mengapa kau dibekukan di sini? Ghost Starven menjawab, dia bilang, pemakan jiwa kuno itu dibesarkan olehku. Jika aku mati, pemakan jiwa kuno akan melemah dan tumbuh perlahan, jadi dia menyuruhku untuk menyegelnya. Mendengar ini, Lin Tian memeriksa ingatannya dengan cermat, dan mengonfirmasi bahwa itu benar. Seperti yang dikatakan oleh Ghost Starven, sepertinya kau memang penting baginya untuk tetap hidup. Ya, Ghost Starven mengangguk. Namun Lin Tian mengejeknya, tapi bagaimana jika aku membiarkanmu mati? Mendengar ini, Ghost Starven langsung terkejut, itu tidak baik. LNMTL 1. MTL Novels 1. Apa yang salah? Lin Tian mengejeknya, tapi Ghost Starven buru-buru berkata, pikirkanlah, jika kau membiarkanku hidup, mungkin kau bisa menemukannya. Lin Tian pura-pura berpikir, itu masuk akal. Bagaimana kalau membiarkanku hidup? Ghost Starven berkata dengan penuh harap, dan Lin Tian mengejeknya, keinginanmu untuk bertahan hidup sangat kuat. Aku hanya tidak ingin mati, Ghost Starven berkata dengan takut, dan Lin Tian berkata, baiklah, aku akan menyelamatkan nyawamu dulu. Aku akan mengambilnya saat aku membutuhkannya. Ah, Ghost Starven terkejut, dan Lin Tian langsung menyembunyikannya di dalam ruang untuk mencegahnya diambil oleh Xiang. Namun Ghost King Ming penasaran melihat Lin Tian. Lindi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Xiang sebenarnya mengambil pemakan jiwa kuno, jadi dia pasti telah menemukan tempat untuk memakan jiwa bagi pemakan jiwa kuno. Maksudmu, dia akan membunuh orang tak bersalah? Jiwa berkualitas tinggi, diperkirakan jiwa biasa tidak dapat memuaskannya. Lin Tian tahu itu tidak mungkin membunuh orang tak bersalah, dan Ghost King Ming ragu, aku akan segera meminta ayahku, Kaisar, untuk memperhatikan seluruh dunia hantu dan melihat di mana ada banyak jiwa yang menghilang. Baik, dia memiliki kuil reinkarnasi hantu, jadi dia harus lebih sensitif. Lin Tian berkata, dan Ghost King Ming segera menghubungi Raja Hantu. Setelah beberapa saat, Ghost King Ming berkata, ayahku mengatakan bahwa barusan, di Tanah Suci Hantu dan Dewa, banyak jiwa yang menghilang. Tanah Suci Hantu? Ya, di Tanah Suci Hantu, hanya hantu dan dewa, atau beberapa hantu dan dewa yang kuat, yang berani masuk, dan orang itu, diperkirakan menggunakan tempat khusus itu, mulai memakan jiwa dalam jumlah besar. Apakah itu jauh dari sini? Lin Tian bertanya, dan Ghost King Ming menjawab, jika kita bisa sampai di sana dalam setengah hari dengan kecepatan tercepat kita. Ayo pergi. Ya? Ghost King Ming mengangguk, lalu membawa Lin Tian dan pergi dengan cepat. Tanah Suci Hantu dan Dewa adalah tempat yang disukai oleh para jenius hantu dan dewa, karena kaya akan roh hantu dan dewa, yang melampaui keberadaan roh hantu. Roh hantu dan dewa tidak dapat diterima oleh roh biasa, tetapi para jenius bisa, dan juga sangat cocok untuk kultivasi. Jadi di sini, dinamakan Tanah Suci Hantu dan Dewa. Ketika Lin Tian dan Ghost King Ming datang kali ini, mereka bisa melihat para jenius yang berlarian. Ghost King Ming menghentikan seseorang dan bertanya, ada apa? Seekor monster besar, bisa memakan jiwa orang lain, dan tidak bisa dibunuh. Itu mengerikan. Setelah itu, orang itu melarikan diri, dan Ghost King Ming segera melihat Lin Tian, seharusnya di sana. Setelah Lin Tian mengangguk, dia segera pergi bersama Ghost King Ming. Setelah beberapa saat, Lin Tian dan Ghost King Ming melihat sesuatu yang luar biasa. Karena di sebuah lembah, seekor raksasa seperti ular bergerak dan menyedot jiwa ke dalam perutnya jika mereka berlari lambat. Ini adalah wajah asli pemakan jiwa kuno? Ghost King Ming terkejut, dan Lin Tian berkata, pemakan jiwa kuno ini memiliki banyak bentuk, dan berubah sekali sebelum tumbuh dewasa, dan ini hanya salah satu prosesnya.
Mendengar ini, Ghost King Ming khawatir. Jadi, apakah mudah untuk menghadapinya? Tidak masalah untuk menghadapinya, tapi aku akan mencari orang itu. Lin Tian mulai mencari orang itu di sekitar, tapi dia sepertinya telah menghilang. Tidak ada jejaknya sama sekali. Pada saat ini, mata ular besar itu berkilauan dengan cahaya merah, dan suara tertawa. Lindi, apakah kau mencariku? Apakah kau bersembunyi di dalam jiwanya? Lin Tian bertanya dengan curiga, tapi suara itu berkata sambil tertawa, bagaimana mungkin? Apakah kau mengendalikannya? Ya, aku mengendalikannya dan membuatnya lebih kuat. Shang tertawa dan berkata, tapi Lin Tian tidak mengerti, mengapa kau memilih waktu ini? Kapan? Pihak lain bertanya sambil tertawa, dan Lin Tian bertanya dengan curiga, ini adalah waktu untuk mengungkap Ghost Star Fan, dan membiarkan hantu dan dewa menyelinap ke kota hantu. Itu mudah. Aku ingin menarik perhatianmu. Novel Badi. Shang tertawa dan berkata, dan Lin Tian bertanya dengan heran, hanya untuk menarik perhatianku? Ada pertanyaan? Pihak lain tertawa, tapi Lin Tian berkata dengan dingin, aku tahu, kau pasti memiliki tujuan lain. Apa tujuannya? Katakanlah. Jika aku tahu, aku tidak akan berdiri di sini dan berbicara denganmu, kata Lin Tian dengan senyum dingin. Aku pikir kau, Lindi, tahu segalanya. Shang tertawa, tapi Lin Tian harus bertanya, katakan, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Sangat sederhana, serahkan keterampilan tak dikenal yang kau dapatkan di tanah tandus kerajaan ilahi. Lin Tian terkejut dengan senyum aneh Shang. Karena pembunuh reinkarnasi langit, tetapi akar pemulihannya sendiri, bagaimana mungkin dia menyerahkannya? Apa? Tidak mau menyerah? Shang tersenyum aneh, dan Lin Tian menjawab, kau pikir, aku akan memberikannya padamu? Jika kau tidak memberikannya padaku, aku akan menelan semua hantu dan jiwa di seluruh dunia hantu dan dewa. Lalu aku akan pergi ke dunia dewa dan membunuh semua orang di dunia dewa. Aku akan melihat apakah kau bisa menyerahkannya. Mendengar ini, Lin Tian mengejek, kau pikir ini bisa mengancamku? Aku tahu hantu dan dewa, dan kau memiliki banyak teman. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?